Puji nama Tuhan, selamat pagi. Renungan pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentukan pilihanmu. Mari kita langsung membuka firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Ayat ini mengajarkan bahwa Allah itu sendiri sudah memiliki ketetapannya, sudah memiliki pilihannya sendiri. Bahkan sebelum kita diciptakan, Allah berfirman, Dialah yang memilih kita. Lalu apa yang harus kita kerjakan ketika kita sudah dipilih Tuhan? Kita juga harus memiliki pilihan-pilihan yang benar, pilihan-pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kita hidup sehari-hari di dunia ini, kita akan selalu dihadapkan dengan namanya sebuah pilihan. Dan di setiap pilihan yang kita ambil, itu pasti ada konsekuensinya. Jika kita mengambil pilihan yang salah, maka itu akan berakibat yang tidak baik dalam kehidupan kita. Atau mungkin merugikan pihak lain. Tetapi jika kita mengambil pilihan yang benar, mungkin itu akan menguntungkan diri kita sendiri atau menguntungkan pihak lain. Sebelum kita lanjut belajar bagaimana mengambil pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita pahami dulu apa arti pilihan. Jadi pilihan itu adalah ada yang tidak dipilih. Sekali lagi, pilihan berarti ada yang tidak dipilih. Jika saudara memilih saya, berarti saudara tidak memilih dia. Contohnya seperti itu. Jika saudara memilih warna kuning, berarti saudara tidak memilih warna hitam. Jadi dalam sebuah pilihan itu pasti ada yang tidak dipilih. Mungkin sesimpel ini ya, saya mencoba menjelaskan arti pilihan. Jika kita flashback ke belakang, kita melihat kisah awal mula penciptaan. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kehendak bebas dalam memilih. Kita melihat kisah Hawa dalam Kejadian 2 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tuhan sudah berfirman, jika Hawa memakan buah itu, maka dia akan mati. Tapi Hawa mengambil keputusan yang salah, Hawa mengambil pilihan yang salah, dia memakan buah itu sehingga berakibat diusir dari Taman Eden. Dari kisah ini kita belajar bahwa pilihan dalam kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, bagaimana kita bisa memilih sebuah pilihan itu dalam rencana Tuhan? Yang pertama itu bertumbuh di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan bertambah teguh dalam iman yang telah dijadikan padamu." Yang pertama, bertumbuh dalam Tuhan. Kita bisa mengambil keputusan yang benar jika kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, dalam bertumbuh itu ada dua bagian yang harus kita pahami juga. Yang pertama adalah berakar kuat. Jika kita melihat sebuah pertumbuhan yang cepat, misalkan pohon atau tanaman, dia bisa bertumbuh dengan cepat, tapi terkadang lemah karena tidak ada akar yang kuat. Jadi perlu kita tahu bahwa bertumbuh dalam Tuhan, kita harus punya akar yang kuat juga agar kita mampu dari serangan badai, bahkan dari angin topan, dari hal-hal dunia yang mencoba menyerang kita kuat. Kita harus punya akar yang kuat. Jadi tidak hanya bertumbuh dengan cepat, tapi kita bertumbuh cepat dan memiliki akar yang kuat. Dan bagian kedua adalah bertambah teguh. Arti dalam bertambah teguh ini berarti bisa koordinasi dengan Tuhan. Jika kita melihat kisah Daud saat mengalahkan Goliat, bangsa Filistin menantang Daud. Dia punya koordinasi yang baik dengan Tuhan. Dia punya iman yang baik. Bahkan imannya itu teguh di dalam Tuhan. Sehingga itu dia mengambil keputusan yang benar. Yaitu dia menerima tantangan itu dan Tuhan dimuliakan. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan banyak orang dimenangkan saat itu. Bahkan kisah Daud ini kita bisa lihat sampai sekarang. Keputusan yang diambil Daud saat itu boleh menjadi berkat bagi kita semua sampai hari ini. Nah, bagaimana kita memilih sesuai rencana Tuhan? Yang kedua yaitu minta hikmat. Kita baca dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Jadi dalam mengambil keputusan, perlu pengetahuan dan kepandaian. Itu datang dari mana? Firman Tuhan ini sudah menjelaskan bahwa
Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kita melihat Salomo di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat ke-9. Ketika Tuhan menawarkan Salomo, apa yang hendak kamu minta, maka aku akan berikan. Tapi di saat itu Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta harta-harta dunia. Tapi Salomo cuma minta, Tuhan berikan aku hikmat. Supaya dia bisa menghakimi rakyatnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Salomo meminta hikmat pada Tuhan supaya apapun keputusan yang diambil itu boleh sesuai dengan rencana Tuhan. Kita sungguh diberkati dari dua kisah raja ini ya, Daud dan Salomo. Di mana setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil itu semua sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan itu yang mereka putuskan. Jadi di tahun baru ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari apa yang akan kita putuskan dalam menjalani tahun ini? Hidup memilih siapa? Mengikuti dunia atau mengikuti Tuhan? Masuk dalam rencana Tuhan atau rencana sendiri? Semua keputusan sekarang ada dalam diri kita sendiri. Jika kita sudah di dalam Tuhan, mari kita terus tetap dan teguh di dalam Tuhan. Mengikuti setiap keputusan-keputusan yang Tuhan ambil. Dan setiap langkah dalam kehidupan kita serahkan semua sama Tuhan. Biarkan setiap keputusan kita itu adalah keputusan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam hubungan percintaan, dalam semua aspek kehidupan kita serahkan semua keputusan kita, pilihan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap anaknya jika kita meminta sungguh-sungguh pada Tuhan. Jadi jangan membuat rumit atau mengambil keputusan sendiri karena pilihan-pilihan sendiri yang kita buat. Seperti ayat pokok kita di atas tadi. Jadi kita lakukan semua pekerjaan kita, semua apapun yang kita usahakan, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita pilih, itu sama seperti kita melakukan untuk Tuhan. Itu dalam Kolose 2 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan kita lakukan untuk Tuhan. Studi kita, cari prestasi kita kerjakan untuk Tuhan. Pelayanan kita, utamakan kita untuk Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri. Puji nama Tuhan, saya percaya masa depan dari Tuhan itu pasti baik. Tapi tergantung jalan mana yang kita pilih. Pilihan apa yang kita pilih. Tuhan sudah menetapkan jalan yang terbaik. Tapi terkadang kita serong kanan, serong kiri. Jadi mari hari ini kita belajar supaya setiap keputusan, pilihan yang kita ambil, sekali lagi semua itu sesuai dengan rencana Tuhan. Semua yang kita ambil, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, makanan rohani yang mengenyangkan setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur hingga tahun baru ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan hidup, nafas baru Tuhan. Kami percaya rencana-Mu terus Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar tentang mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah pilihan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau Allah yang selalu memperhatikan setiap langkah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pilihan kami, keputusan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Supaya kami tidak salah langkah, supaya kami tidak salah ambil Tuhan, keputusan yang merugikan diri kami sendiri. Tapi kami mau mengambil keputusan yang menguntungkan khususnya bagi nama-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami akan kembali menjalankan aktivitas kami seperti biasa. Engkau yang menyertai kami dengan sempurna. Anak, keluarga kami Tuhan. Pekerjaan kami, pendidikan kami. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja. Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu. Dari segala apapun Tuhan yang jahat di luar sana. Engkau yang menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.